Berarti kesimpulannya Gini. tetap ingin yang bisa memasak nih Eh, pada akhir. itu bonus pada akhirnya. Pada akhirnya kan. Karena gini, kita berkehendak belum tentu kita akan dapat. Kita mencari yang sempurna tidak akan pernah mendapatkan yang sempurna. Tapi bagaimana kita bisa saling mengisi dan bisa menjadi bisa menjadi keluarga yang sempurna, itu adalah saling melengkapi. Kesempurnaan di kita belum tentu sempurna buat orang lain. Ya kan, kita merasa sempurna, belum tentu kita sempurna di mata orang lain. Jadi saling menutupi aja. Untuk menuju kesempurnaan itu ya sama-sama memahami aja. Memahami, mengerti. Yang penting kriteria paling utama. Mau tahu? Perempuan. Bukan perempuan. Apa? Jadi apa dong? Memasak itu bonus ya, jujur. Ya guys, dimanapun masyarakat Kotim secara khusus berada, mungkin Kalimantan Tengah dan Indonesia juga. Kalau ingin melihat kesantaian kami, keseharian kami, dan kilas balik selama 10 tahun menjadi bupati, saya malam ini ditemani oleh Ibu Pojia JM Radar Sampit yang hari ini secara khusus mewawancarai saya selaku Bupati Kota Waringin Timur yang sebentar lagi berhenti menjadi bupati. Banyak pertanyaan menjebak tadi, terutama di bagian akhir. Di bagian akhir tadi banyak menjebak dan ya mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi menjadi sebuah doa bagi saya. Amin. 21 ya. Amin, Pak. Sip, mantap. Saksikan Di channel Radar Sampit bersama Pojia dan SHD 27. Oke. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kita sekarang nih di mana? Kita lagi berada di Desa Tumbanggagu, tepatnya di Rumah Betang Tumbanggagu. Tumbanggagu. Ya. Ini dalam rangka kunjungan yang berapa sini, Pak? Ini yang tahun ketiga kita selaku bupati melakukan sambang desa. Sambang desa memutar mengelilingi desa-desa. Jadi mulai 2019, 2020 dan ini tahun 2021. Nanti finishnya kita di Sampit lagi. Jadi kita di Sampit, besok kita di Penyahuan. Langsung membuka MTQ tiket kabupaten dan kita baru melanjutkan ke Sampit. Oke, Pak. Ini ngomong-ngomong nih. Bapak kan sudah hampir genap 10 tahun menjadi Ya. bupati. Ya. Bagaimana rasanya menjadi bupati sampai 10 tahun? Yang pasti menjadi bupati 10 tahun itu adalah sebuah dedikasi yang saya berikan buat Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan alhamdulillah memang kalau membangun Kabupaten Kota Waringin Timur itu bisa kita melalui apapun, jadi pengusaha juga bisa. Yang pasti menjadi seorang bupati adalah mungkin dari sekian ratus ribu masyarakat Kotim. Kebetulan hampir 10 tahun, sebentar lagi 10 tahun saya menjadi bupati dan saya bisa lebih lebih fokus dalam mengambil kebijakan untuk membangun Kabupaten Kota Waringin Timur yang kita cintai ini. Terus ini, Pak, selama 10 tahun Bapak menjabat bupati Kotim, pastinya kan dedikasi penuh kan. Nah, Ya. menurut Bapak, apakah pembangunan yang dilakukan dalam 10 tahun terakhir ini sudah bisa dikatakan sukses? Kalau misalnya iya, indikatornya apa? Gini, sukses dan tidaknya dalam sebuah pembangunan itu patokannya dari RPJMD. Tapi kadang masyarakat dia tidak mengetahui RPJMD, dia tahunya pembangunan itu merata, tentu pendidikan, infrastruktur, kesehatan, lingkungan dan lain sebagainya. Tapi sukses dan tidaknya juga saya tidak bisa mengukur kemampuan saya seorang bupati Kota Waringin Timur. Yang pasti sukses itu mungkin bisa dikatakan lebih banyak orang yang merasa puas. Dan kita tidak bisa memuaskan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur. Tetapi dalam 10 tahun ini yang bisa saya berikan untuk masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang pertama mungkin infrastruktur untuk membuka dan menghubungkan jalan terdesa, desa kecamatan, dan kecamatan sampai ke ibu kota kabupaten. Jadi saya tidak berani mengatakan sukses,
Saya tidak berani mengatakan apapun, tapi saya bekerja sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan visi misi pada saat pencalonan menjadi bupati dan sesuai dengan tolak ukurnya RPJMD itu. Terus ini Pak, tadi kan di awal Bapak juga mengatakan selama 10 tahun menjadi bupati sering mengambil kebijakan kan sesuai dengan memang jabatannya juga. Yeah. Nah, selama ini ada tidak kebijakan yang Bapak keluarkan itu sulit dikeluarkan karena adanya pro dan kontra. Kemudian kebijakan itu apa misalnya yang sehingga selama saya menjadi Bupati Kota Waringin Timur sebenarnya tidak ada yang sulit kebijakan. Namanya seorang bupati punya kebijakan, tetapi ada beberapa program-program yang memang boleh dikatakan itu ya kontroversial. Dalam arti gini, saya melihat Kabupaten Kota Waringin Timur yang dulunya daerah kayu, terus pada saat saya menjabat itu mulai adanya tambang, dan saya melihat ada beberapa dari daerah lain, misalnya di Kalimantan, di luar Kalimantan Tengah, kalau mereka mengharapkan hanya kayu, tambang itu akan menjadi masa lalu. Dan saya tidak ingin Kotim menjadi sebuah masa lalu yang nantinya sumber daya alam yang telah digali oleh siapapun yang berinvestasi di Kabupaten Kota Waringin Timur, terus mereka akan cabut setelah sumber daya alam tersebut hilang. Makanya saya merubah stigma tentang Kabupaten Kotim, kota kayu atau daerah yang penuh dengan dengan loggingnya, terus juga dengan tambangnya. Saya memulai dengan pariwisata. Saya kembangkan di Kabupaten Kota Waringin Timur karena beberapa daerah-daerah pariwisata di Indonesia saya melihat pertumbuhan ekonominya tetap bertahan. Walaupun memang pada saat masa pandemi COVID-19 semua daerah atau wisata apapun itu semua stagnan ya. Tapi saya melihat, saya hanya memulai. Memang kita tidak bisa mengikuti Bali, Surabaya, Malang, Jogja dan lain sebagainya. Tapi paling tidak saya membuat fondasi, membuat dasar nantinya siapapun yang melanjutkan menjadi bupati dan wakil bupati untuk bisa berpikir itu jangan saat 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi bagaimana anak cucu kita 20-30 tahun ke depan. Nah ini kalau memang berkesinambungan seluruh para calon bupati dan wakil bupati nanti yang dilantik, mereka tetap fokus di pengembangan pariwisata, saya rasa Kotim bisa dikembangkan menjadi sebuah kota wisata. Di samping itu juga saya berpikir bukan hanya kota wisata, tapi kita kembangkan kota pendidikan. Di mana saya selaku bupati sangat mendukung tentang adanya kampus-kampus yang berdiri di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan kita mendukung supaya nantinya Kotim itu bisa menjadi kota pendidikan. Saat ini memang Kalimantan Tengah terfokus pada Palangkaraya, tetapi tidak menutup kemungkinan Kabupaten Kota Waringin Timur dengan geografis sangat bagus di tengah-tengah dari provinsi Kalimantan Tengah, saya yakin bisa kita kembangkan kota pendidikan di samping kita kota sektor jasa ya. Jadi kalau bermacam-macam kita jasa, pariwisata, mungkin pertambangan, perkebunan, 4 sektor ini bisa mengangkat Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi kota yang lebih maju di provinsi Kalimantan Tengah. Terus gini Pak, selama Bapak jadi bupati tentunya kan banyak kritikan, bahkan mungkin tudingan miring juga yang disampaikan ke Bapak terkait kebijakan atau apapun Bapak selama menjabat bupati. Nah kalau boleh tahu nih, tudingan atau kritik apa yang paling membekas di hati Bapak, terus kenapa sehingga itu membekas, dan kalau boleh tahu juga kritikan dari siapa? Mau tahu nggak? Mau. Kritikannya itu Iya. apa? Iya. Saya dibilang tuh senang main cewek. Oh. Tapi kan wajar, saya seorang laki-laki. Ya kalau main cewek kan wajar kan? Tapi itu betul nggak Pak? Hah? Tapi itu betul nggak? Ya namanya kita laki-laki normal, tapi bukan mempermainkan. Artinya sebenarnya gini, masyarakat menilai pada saat saya menjadi bupati mungkin saya sendiri. Siapapun yang berdekatan dengan saya pasti diisukan orang yang tidak-tidak. Iya, betul. Ya kalaupun memang ada yang benar, ada yang tidak, itu sebenarnya privasi ya. Tapi lebih kepada ke arah-arah yang itulah, ke arah-arah yang konotasinya Negatif. negatif sih tidak, playboy dibilang orang dan lain sebagainya, tapi tidak masalah bagi saya masih ingat dengan janji saya bahwa selama saya bisa menjadi bupati dan periode kedua pun saya sudah bersumpah bahwa saya ingin memberikan jiwa raga saya untuk Kabupaten Kotim.
Dan saya pernah pada saat kampanye di tahun 2015, saya pernah berjanji di depan masa Sahati bahwa saya tidak, konstituen saya tidak akan cari istri kalau sebelum selesai menjadi bupati, dan alhamdulillah saya sudah bisa memenuhi janji tersebut, walaupun masyarakat sebenarnya punya cap playboy tadi. Punya cap playboy, ya itu sebenarnya capnya aja, padahal semua laki-laki kan sama, perempuan juga sama. Karena apa? Laki-laki juga butuh pasangan, perempuan juga butuh pasangan, kan seperti itu. Cuman pada saat saya menjadi bupati, memang saya menjadi public figure yang menjadi sorotan oleh seluruh masyarakat Kotim, bukannya Kotim, Kalteng dan Indonesia. Iya betul Pak. Iya kan? Iya. Apalagi saya senang musik, saya punya band, vokalis. Ya vokalis kan sebelum jadi bupati, vokalisnya sudah capnya apa? Ya kan, seluruh vokalis. Belum lagi saya bupati, saya pejabat, dan itu bagian dari sebuah tantangan tersendiri untuk membuktikan kepada masyarakat Kotim. Silakan mereka memberikan stigma yang negatif kepada saya, tetapi saya tetap berusaha untuk melakukan hal yang banyak positifnya terhadap pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sebenarnya urusan pribadi adalah privasi saya, tidak perlu orang tahu siapa, di mana, kapan, itu urusan saya. Tapi nggak tahu ya, ini Jam Radar Sampit juga sering membuat berita-berita tentang Bupati Kota Waringin Timur. Kadang-kadang jadi headline ya. Iya betul. Nah sekarang ini Pak, ada hal seperti itu mengganggu tidak selama Bapak jadi bupati? Tidak. Oh tidak. Saya tidak merasa terganggu dengan hal seperti itu. Saya tidak pernah merasa risih walaupun dengan stigma yang negatif. Tapi bagi saya adalah saya, Tuhan, dan siapa yang berdekatan dengan saya, hanya bertiga yang tahu. Itu urusannya. Jadi belum lagi yang kritik-kritikan tentang pembangunan lah, apalah, inilah kebijakan yang salah. Bagi saya itu adalah sebuah saran masukan yang saya tangkap sebagai rasa keinginan yang kuat dari sebagian masyarakat Kotim yang mengkritik saya bahwa ada yang perlu saya perbaiki, ada yang perlu luruskan dalam sebuah pembangunan. Jadi kadang-kadang saya sengaja melempar sebuah berita kontroversial tentang pembangunan apapun, saya sengaja melempar. Jadi sebenarnya ini komunikasi politik yang saya buat untuk pengamat-pengamat politik yang berseberangan dengan saya. Jadi saya lempar apa yang ingin saya bangun, mereka mengkritik. Jadi ada beberapa kan, ada 4 yang saya lempar, ternyata 2 ini dikritik. Jadi kan 2 yang tidak dikritik, 2 yang saya bangun. Sebenarnya saya menyuruh mereka untuk berpikir. Jadi saya tidak mau berpikir, saya membuat kebijakan, mereka berpikir, oh ini jangan, ini salah dan segala macamnya. Padahal pernah nggak mereka mengkritik saya keras? Enggak kan, saya tetap tidak. Tapi ada sebuah kebijakan yang sudah masuk di RPJMD, kebijakan yang sudah melalui rapat teknis dan lain sebagainya, dikritik orang. Bagi saya, kalau 5 tahun multiplier efeknya sangat bagus, kenapa tidak? Saya keras dalam arti bukan saya pribadi, tetapi kerasnya kebijakan itu karena sudah melalui tim ahli, tim persiapan yang memang sudah matang memikir. Misalnya kita membangun ikon Jelawat. Nah, ikon Jelawat itu kan menuai kritikan yang sangat keras kan? Nah, itu tapi saya pikir bahwa kritikan tersebut sah-sah saja. Ya kan, sah-sah saja, tapi itu bagian saya selaku bupati ingin mempercantik dan ingin menarik. Jadi ingin menarik minimal kabupaten sekitar untuk datang ke Kabupaten Kota Waringin Timur. Seperti bagaimana saya mau membuka izin mal, itu kan kritikan luar biasa. Dengan ada swalayan saja masyarakat masih terganggu, apalagi dengan mal. Bagi saya tidak masalah karena ekonomi itu mempunyai pasar tersendiri, iya kan, pasar tersendiri dalam mengembangkan apapun. Tapi inti daripada saya menerima investasi yang datang ke Kotim, satu, menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua multiplier efek dari sebuah kontroversial yang saya keluarkan kebijakan tersebut, apakah manfaatnya banyak? Sebenarnya banyak. Dari dengan Jelawat, ikon Jelawat itu sebenarnya itu bisa dimanfaatkan oleh para UKM
untuk bisa mengembangkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur untuk diolah menjadi souvenir berbentuk jerawat, ikon dan lain sebagainya. Kita banyak apa namanya? Ada kayu, ada kelapa, ada sabut kelapa yang sebenarnya bernilai secara ekonomi sangat tinggi kalau sumber daya manusia kita bisa berinovasi lebih dalam lagi, lebih fokus lagi, kreatif lagi, sehingga itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri dalam hal sisi nilai jual. Ya kan, nilai jual untuk bisa menjadi cenderamata oleh-oleh bagi masyarakat manapun yang datang berkunjung berwisata ke Kabupaten Kota Waringin Timur. Itu satu. Yang kedua, multiplier effect dari itu adalah bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan buat UKM, tapi mungkin wisata becaknya bisa jadi wisata, travel agent juga bisa menjadi travel agent. Mungkin bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan, dia bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan ladang pekerjaan, bisa menjadi guide dan segala macamnya, ya kan? Karena sebelum ikon saya bangun, Kabupaten Kotim hanya dikunjungi kurang lebih tidak sampai 10 ya kemarin itu. Kunjungan wisma mancanegara ke Kotim tidak sampai 10. Dengan adanya ikon, dengan adanya beberapa kita pengembangan objek wisata, bekerja sama dengan travel agent yang ada di Pangkalan Bun, di Bali, Surabaya, Malang, Jogja. Terakhir sebelum pandemi itu 1996 total kunjungan wisman mancanegara yang datang ke Kotim, walaupun tidak terlihat kan, tapi itu faktanya, data dari Dinas Pariwisata. Coba bayangkan, hunian hotel, warung makan, ya kan, mungkin juga pedagang asongan dan lain sebagainya, para UKM tanpa sadar mereka dibeli oleh siapapun datang ke Kotim. Ya. Artinya Pak, kritikan yang selama ini diarahkan ke Bapak terhadap kebijakan atau apapun itu bagi Bapak justru menjadi masukan yang positif ya, dan tidak pernah jadi masalah. Karena seorang pemimpin itu tidak boleh dia anti kritik. Seorang pemimpin jangan sampai dia merasa egonya paling benar. Tapi seorang pemimpin bagaimana dia bisa mengambil keputusan yang bijak, ya kan? Jadi sudah jangan pakai kita harus pakai perasaan. Jadi menjadi pemimpin yang bijak itu lebih baik daripada menjadi pemimpin yang tegas tapi bisa salah gitu. Terus gini, kritikan banyak sekali, setahu saya juga, karena kebetulan saya kan 10 tahun juga selalu bersama Bapak sebagai bupati. Nah, pernah nggak Bapak marah karena kritik? Karena mungkin menurut Bapak kritiknya itu tidak pas atau apa? Selama saya menjadi bupati saya tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Tapi yang pernah saya marah pada saat pandemi COVID-19. Pada saat ada satu korban jiwa pertama, saya marah dengan tim COVID-19. Karena apa? Bagi saya, satu nyawa masyarakat Kotim itu lebih berharga daripada 1000 nyawa bupati. Berarti kalau ada yang meninggal, kegagalan saya selaku ketua tim gugus tugas untuk memanajemen jajaran di bawah kok bisa sampai menjadi korban jiwa. Jadi marah pada saat rapat itu bukan marah ya. Saya kadang-kadang bisa juga agak tensi naik, itu bukan marah, tetapi kebijakan ini harus kita ambil dan lain sebagainya. Tapi kalau memang benar-benar marah, yang benar asli marah pada saat ada korban jiwa COVID-19. Gitu. Kenapa Bapak marah? Apa kecewa? Ya sampai ada yang meninggal gitu. Gini, pemerintah pusat melalui Bapak Presiden jelas mengatakan bahwa anggaran saja kan direfokusin. Ya kan? Anggaran kita pangkas semua untuk menyelamatkan jiwa dan raga masyarakat, secara khusus nih Kabupaten Kota Waringin Timur. Secara umum luas Pak Jokowi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah di situ karena anggaran sudah kita alihkan untuk penanganan COVID-19, semuanya harusnya itu bisa dijalankan sebaik-baiknya, walaupun kita tidak menyalahkan tim ya. Tim kadang-kadang juga tidak salah, tapi ada juga masyarakat yang
mungkin merasa takut, dia di swab dan lain sebagainya. Pada saat itu sedikit terjadi korban jiwa, baru kita ketahuan swab. Tapi bagi saya adalah nyawa masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur itu bagian utama yang harus kita selamatkan, ya kan? Selama saya menjadi seorang Bupati Kota Waringin Timur, itu aja pernah marah saya. Ketika ada COVID terus ternyata kita langsung ada yang meninggal gitu Pak ya. Iya. Sedangkan Bapak berharap tidak ada korban jiwa. Jangan ada. Bahkan yang kena COVID juga berkurang kan. Ingin saya seperti itu. Terus saat ini Pak, tentunya ada banyak suka dan duka menjadi bupati. Luar biasa lah Pak, 10 tahun. Iya. Selain suka dan duka yang mungkin bisa Bapak ceritakan, pelajaran apa yang paling berharga mungkin Bapak dapatkan selama menjadi bupati yang sebelumnya belum pernah Bapak dapatkan? Bagi saya hidup itu biasa ya. Saya berjalan seperti air mengalir dan saya tidak pernah merasakan ada perubahan. Sebelum jadi bupati, bahkan pasca jadi bupati. Mungkin masyarakat melihat saya tidak pernah merubah jadi diri saya selaku Supian Hadi setelah jadi bupati. Saya tetap ingin dekat dengan masyarakat. Justru setelah saya menjadi bupati, saya ingin lebih mendekatkan karena apa, kita lebih tahu apa yang menjadi keinginan, aspirasi dari masyarakat. Istilahnya kalau berbicara sukanya itu apa ya? Saya pikir saya hanya menikmati pekerjaan saya selaku Bupati Kota Waringin Timur, menjalankan keseharian menjadi Bupati Kota Waringin Timur dengan nyaman dan ya mungkin bisa dikatakan sukanya dari situ ya. Tapi bagi saya saya tidak pernah gembira karena sebuah amanah yang harus saya tanggung di akhirat. Jadi saya tidak pernah. Dukanya pada saat menjadi bupati adalah pada saat dimana masyarakat yang sampai saat ini alhamdulillah kita masih bisa menjalankan tugas, yaitu duka selama jadi bupati kan? Iya betul Pak. Cerai. Kenapa itu bisa menjadi bagian duka Bapak ketika menjadi bupati? Ya gimana, kita kan seorang pemimpin, seorang bupati harus menjadi contoh panutan bagi masyarakat. Tapi ternyata saya orang nomor 1, saya orang pertama yang berikan contoh tidak baik buat masyarakat. Nah di situ saya sangat ibaratnya paling berduka ya di situ pada saat cerai. Dan senangnya lagi ada tambahan. Senang menjadi bupati adalah pada saat kita bisa melayani tamu di luar jam kerja. Ya, misalnya senang tersendiri karena langsung bertatap muka. Kalau di kantor itu notabene kan 85% tamu kita adalah dinas, ya kan, tulis PD. Mungkin selebihnya ada orang yang berinvestasi, swasta. Tapi pada saat pulang dari kantor kita di rumah bisa melayani masyarakat, bisa masyarakat tersenyum walaupun mereka antri. Yang dua, apalagi kalau dulu kan sampai jam 1, jam 2 malam saya bisa melayani masyarakat. Itu ada rasa kepuasan tersendiri bisa melayani masyarakat. Itu yang penting satu, mereka tidak menginap, mau menunggu, mau mengantri, asal mereka mau saja saya layani sampai subuh sekalipun. Iya. Berarti luar biasa nih Pak ya, ketika mungkin orang menjabat merasa itu bagian dari duka setahu saya, karena waktu yang mestinya buat keluarga, tapi buat Bapak menerima tamu yang bukan keluarga malah Bapak merasa senang. Itu bukan duka. Malah sebuah kesenangan tersendiri gitu ya Pak. Justru di situ kesenangan tersendiri menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Kota Waringin Timur, karena gini, di luar jam kerja tempatnya orang istirahat, tempatnya orang bersantai, bercengkerama dan keluarga. Tapi kalau sudah masyarakat datang, kalau kita tidak melayani, itu akan menjadi duka tersendiri buat masyarakat yang ingin bertemu dengan kita, karena mereka seperti Tumanggagu. Kita tahu sendiri sekarang Tumanggagu, dia mencater ke Antangkalang 3,5 juta. Iya, dari Antangkalang sampai ke Sampit tidak kurang dari 400.000 mereka menghabiskan duit. Hampir 4 juta mereka datang. Misalnya dari pagi kan berangkat, maka mereka datang malam. Bisa jam 9, jam 10. Kalau kita tidak layani, mereka nginap berapa butuh lagi duit.
mereka butuh makan dan lain sebagainya. Waktu dan biaya tenaga itu yang menjadi pemikiran saya seorang bupati, bahwa masyarakat Kotim adalah raja di atas raja. Jadi saya juga mengatakan dengan seluruh kepala SOPD, seorang bupati itu bukan seorang raja, dan itu sering saya ungkapkan di setiap rapat, supaya ini merubah mindset bagi para PNS, merubah mindset bagi para kepala dinas, sekretaris dinas, kabid, kasih dan lain sebagainya. Bupati itu adalah kepala pembantu dalam sebuah rumah ibaratnya. Saya adalah kepala pembantu, jadi para PNS ini sebagai ibaratnya para pembantu yang ada di rumah. Pemilik rumah adalah masyarakat, ya terserah masyarakat mau minta apa, kita wajib melayani. Karena saya berpikir gaji bupati sampai ke staf sekalipun itu berasal dari masyarakat. Berarti masyarakat gaji kita, berarti masyarakat yang raja kita kan? Karena kita digaji oleh masyarakat. Nah disitulah saya katakan dengan mereka, jangan pernah kalian merasa sombong menjadi kepala dinas, menjadi kabid, atau kepala sekolah sekalipun. Karena kita harus merasa malu, tidak bisa melayani mereka, tidak memberikan yang terbaik, karena kita telah memakan gaji yang digaji melalui duit mereka dari masyarakat. Pak, ini itu kan luar biasa memang, dan saya kebetulan memang selalu bersama Bapak, jadi kalau saya sendiri udah tahu lah. Kemudian yang saya tahu juga, karena kebetulan saya orang lapangan, Ya. beberapa masyarakat yang saya temui itu kan ada komentar yang kadang menyebutkan, kalau bisa sih Pak Haji Supian Hadi itu bisa menjadi bupati kita lagi. Nah, itu yang saya tangkap dari masyarakat. Kemudian kalau dari Bapak sendiri merespon itu seperti apa? Kemudian andai kata nih ada undang-undang yang membolehkan bupati menjabat 3 periode, apakah Bapak bersedia menjadi bupati lagi? Satu, saya orang tidak senang berandai-andai. Oh, Ya. oke. Yang kedua, saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kotim. Ya alhamdulillah 78% ya. 78% masyarakat Kotim puas dan meminta saya 3 kali menjadi bupati. Betul. Ya kan. Bagi saya kan tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi mungkin ukuran dari kepuasan dan tidak puas itu saya tidak tahu apakah itu mengukur keberhasilan atau tidak. Saya serahkan kembali kepada masyarakat. Jadi saya terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari masyarakat Kotim kepada saya selaku pribadi Supian Hadi dan selaku Bupati Kota Waringin Timur, yang selama ini memahami keinginan saya selaku bupati, bahwa saya tidak pernah mengatakan saya ingin membangun ini. Saya tidak pernah. Tapi kita harus bersama-sama membangun Kotim. Membangun Kotim, masyarakat biasa pun bisa ikut berperan dengan menjaga Kaptipmas. Menjaga Kaptipmas tidak membuat keributan, tidak membuat masalah dan lain sebagainya. Itu adalah sangat penting kunci dalam sebuah pembangunan, karena kita mempunyai anggaran sebesar apapun, kita tidak akan bisa membangun Kotim tanpa sebuah kebersamaan, tanpa sebuah Kaptipmas yang baik, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih buat masyarakat Kotim. Ya. Baik, gitu Pak. Saat ini apa mungkin bisa diceritakan langkah Bapak, rencananya selanjutnya setelah menjadi bupati ini mau melakukan apa? Yang pertama ini, saya ini di dunia politik dari umur 19 tahun. Ya betul. Ya kan? Iya. Saya ceritakan 97 saya menjadi bendahara di Ranting Desa Perenggian sampai 99 menjadi sekretaris di kecamatan sampai 2021 sampai 2005 saya menjadi ketua kabupaten. Belum lagi saya pernah di Desa Perenggian, pernah menjadi anggota BPD, pernah menjabat ketua BPD desa, dan 2004 saya menjadi anggota DPRD Kotim, 2009 menjadi anggota DPRD, jadi 2 periode anggota DPRD, periode pertama, ketua DPRD periode kedua, bupati 2 periode. Total
total yang saya jalani dalam dunia politik ini 24 tahun, 24 setengah tahun. Artinya lebih dari setengah umur Bapak ya? Iya, jadi setengah umur saya sudah melebihi saya terjun di dunia politik. Ya memang apa namanya ya, saya tidak pernah jenuh dalam melakukan apapun. Tetapi saya juga perlu rehat, perlu istirahat. Dalam keseharian saya mungkin 3 bulan. 3 bulan rehat dulu Pak ya dari dunia politik. 3 bulan rehat dari dunia politik, mungkin kalau dasar pendapat masih bisa berpikir secara keras tentang politik. 3 bulan istirahat, ya pengen menikmatinya dulu. Ingin santainya tidak. Tidak juga. Selama saya menjadi seorang pejabat, apalagi menjadi bupati, saya hanya 95% itu buat masyarakat, 5% buat keluarga. Sekarang saya mungkin 99%. Selama saya tidak menjabat bupati, 3 bulan itu saya akan fokus ke keluarga, khususnya ingin membimbing anak, menasihati anak, dan ingin bercengkerama dengan keluarga. 3 bulan, 24 tahun setengah. 3 bulan aja dibayarnya. Iya. Artinya setelah 3 bulan Bapak sudah punya rencana? Ya pastilah rencana ada. Rencana? Mancing. Oh mancing. Rencana apa? Ya di samping. Apakah akan sibuk lagi dengan politik lagi atau seperti apa? Politik itu mengalir. Oh mengalir. Yang pasti saya ingin berusaha kembali menjadi seorang pengusaha. Tapi pokoknya 3 bulan saya tidak mau berusaha dan segala macamnya. 3 bulan rehat yang pasti. Rehat, ingin fokus ke keluarga dulu. Itu. Nah ini pertanyaan terakhir. Nah. Karena kebetulan kita juga semua tahu sesuai yang Bapak janjikan ke masyarakat juga. Siapa yang janji? Sudah ditepati kan bahwa tidak menikah dulu. Nah, iya. kita tahu kan status Bapak juga. Nah. Yang kita tahu meskipun kata Bapak itu privasi Bapak sendiri lah. Ya. Cuman yang kita tahu kan Bapak sendiri. Ya. Nah, kita juga sempat ada mendengar statement dari Bapak juga ketika ditanya beberapa wartawan ya, bahwa Bapak ada rencana menikah, ada rencana mencari istri lagi setelah jabatan bupati periode keduanya berakhir. Boleh tahu nih Pak? Kira-kira normal nggak saya bicara gitu? Normal lah Pak. Ya udah berarti kan wajar. Nah yang ingin kita tahu nih, masyarakat kan pasti ingin tahu juga karena Bapak juga sadar lah, Bapaknya terlalu populer lah sebagai bupati. Jadi kriteria istri seperti apa sih yang Bapak cari? Kalau boleh tahu. Perempuan. Nah, ada yang lain. Syarat istriku adalah seorang perempuan. Nah, ada yang lain lagi Pak selain cuma perempuan, karena istri kan pasti perempuan. Kita sudah tahu lah itu Pak. Ya yang pasti bisa gini. Ya. Kalau misalnya kita kan sering aku bercanda yang pintar masak lah, ini dah langsung. Sebenarnya tidak. Oh tidak juga. Yang penting bisa menyayangi, bisa mencintai, memahami, pengertian, bisa saling mengisi. Itu kan umum Pak, mungkin ada yang bisa berbeda. Mancing terus. Ada kriteria berbeda mungkin Pak. Apa ya? Kalau seperti itu terlalu umum. Gitu ya? Iya. Simpel aja. Oh simpel ya. Tidak terlalu. Memang jujur ya. Iya. Saya pernah mengatakan bahwa saya senang seorang perempuan yang pintar masak. Iya, pintar masak. Ya. Tapi kalau misalnya dapat yang tidak bisa masak, tapi dia mau nggak belajar memasak. Kalau orang mau belajar, maka dia akan pintar. Tapi kalau orang pintar tidak mau belajar, dia akan bodoh lagi. Stagnan di situ. Stagnan. Iya kan. Yang penting ya. Berarti kesimpulannya gini, tetap ingin yang bisa memasak nih. Itu bonus pada akhirnya. Pada akhirnya kan. Karena gini, kita berkehendak belum tentu kita akan dapat.
kita mencari yang sempurna tidak akan pernah mendapatkan yang sempurna. Tapi bagaimana kita bisa saling mengisi dan bisa menjadi bisa menjadi keluarga yang sempurna, itu adalah saling melengkapi. Kesempurnaan di kita belum tentu sempurna buat orang lain. Ya kan, kita merasa sempurna, belum tentu kita sempurna di mata orang lain. Kita saling menutupi aja. Untuk menuju kesempurnaan itu ya sama-sama memahami aja. Memahami, mengerti. Yang penting kriteria paling utama. Mau tahu? Perempuan. Bukan perempuan. Apa? Jadi apa dong? Memasak itu bonus ya. Jujur. Setia. Oh, setia, Pak. Ya. Artinya Bapak juga harus setia, Pak ya? Iyalah. Oh iya. Kita kan mencari yang setia. Berarti kalau mencari yang setia, yang mencari juga harus setia. Terus ini, Pak. Ini yang terakhir sekali. Ya. Setelah sekian lama menduda, Nah. akhirnya Bapak kepikiran untuk mencari istri lagi. Iyalah. Nah, Wajar. udah bosan mendudanya. Jangan ditanya balik. Kamu bosan ganda nggak? Saya tidak ada statement apa-apa soalnya. Oh gitu ya? Iya. Aku tidak pernah kalau saya tidak pernah merasa bosan dengan apapun yang saya hadapi sekarang. Cuma sampai waktunya aja. Gitu. Ikuti air mengalir, janji sudah dilaksanakan. Ya kalau dapat jodohnya kenapa tidak? Kalau bisa cepat besok, Ih, minggu depan. Ya lah. Artinya besok setelah berhenti jadi bupati maksudnya. tetap Pak ya setelah berhenti jadi bupati. Iya, syaratnya itu. Bukan berarti. Syarat utama syarat setelah jadi bupati. Dan yang saya tahu nih Pak, Ya. Bapak, saya hafal betul soalnya. Apa? Tanggal 21 Februari itu adalah hari kelahiran Bapak. Apakah tanggal itu nanti Pak mungkin? Pengennya padahal. Oh, So- maunya gitu. Kan 21, Iya. 21. Nah kan Tanggal cantik. ternyata. Nah, Nah Pak, apa bisa dikasih bocoran itu benar? amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah, gitu aja dulu. Ada keinginan berarti Pak ya. Siapa yang tidak ingin? Kalau bisa sih itu menjadi sebuah sejarah dalam hidup. Tanggalnya cantik, pas hari kelahiran, ya Artinya kan? orangnya udah ada. Hah? Orangnya udah ada, udah siap. Dikatakan ada, tidak ada. Dikatakan tidak ada, ada. Itu masalahnya. Susah sudah dipikirkan kalau itu. Apanya? Susah dipikirkan kalau dikatakan ada tidak ada, dikatakan tidak ada tapi ada. Nah, itu Ya sementara itu sih. sementara ada lah ya. Tapi tergantung yang kuasa. Jodoh itu semua ditentukan yang kuasa. Oke. Pak Bupati, terima Ya. kasih banyak ya Pak sudah ngobrol santai Ya. bersama Radar Sampit hari Oke. ini di rumah Betang Tumbang Gagu. Nah ini luar biasa, ngomongnya benar-benar santai, Santai rebahan sambil lagi. tidur bahkan banyak orang juga di sini jadi tidak ada yang rahasia. Memang Pak Bupati Kotim kita Pak Haji Sudan Hadi memang luar biasa. Oke. Nggak ada kata-kata yang Ini lain. masuk YouTube nggak? Masuk YouTube Pak, YouTube siapa namanya? Radar Sampit. Hai guys, apa tuh? Radar Sampit. Apa? Hai guys, Radar Sampit gitu aja. Radar Sampit ini. Channel Radar Radar Sampit. Sampit channel. Ya guys, dimanapun masyarakat Kotim secara khusus berada, mungkin Kalimantan Tengah dan Indonesia juga. Oke. Kalau ingin melihat kesantaian kami, keseharian kami, dan kilas balik selama 10 tahun menjadi bupati, saya malam ini ditemani oleh Ibu Pojiah, JM Radar Sampit, yang hari ini secara khusus mewawancarai saya selaku Bupati Kota Waringin Timur yang sebentar lagi berhenti menjadi bupati. Banyak pertanyaan menjebak tadi, terutama di bagian akhir. Di bagian akhir tadi banyak menjebak dan ya mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi menjadi sebuah doa bagi saya. Amin. 21/2/21. Ya, Amin Pak. Sip, mantap. saksikan Di channel Radar Sampit bersama Pojia dan SHD 27. Oke. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.